Pada hari ini bertepatan dengan yaitu menjelang hari raya Aidul Adha, kita kaji tentang hal yang berkaitan dengan tema yang sesuai di dalamnya, yaitu berkaitan dengan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li ibadihi hirzan wa hisnan. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan kalimat tauhid bagi hamba-hambanya sebagai bentuk perlindungan dan benteng bagi keyakinannya. Wa ja'alal baital atiqa mathabatan linnasi wa amna. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan rumahnya yang mulia, yaitu tanah suci kota Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, sebagai mathabatan linnasi wa amna, sebagai tempat untuk beribadah kepada seluruh umat manusia dan sebagai tempat yang paling aman. Kenapa dikatakan Ka'bah ini rumah Allah Ta'ala yang paling tua? Karena tidak ada rumah Allah Ta'ala, masjid yang paling tua di alam dunia ini, melainkan Ka'bah itu sendiri yang ada di kota suci Mekah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku tidak diusir darimu, wahai kota Mekah, oleh penduduk negerinya, kalau seandainya aku tidak diusir olehmu wahai kota Mekah dari kota tanah suci Mekah, seandainya aku tidak diusir oleh penduduk negerimu, sungguh aku tidak akan pernah keluar darimu wahai kota Mekah. Artinya ini menunjukkan keberkahan kota Mekah itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa? Karena di dalamnya terdapat yaitu Baitul Atiq, rumah yang paling tua, rumah ibadah, rumah Allah Ta'ala, masjid bagi umat manusia secara umum. Yang paling tertua di atas bumi ini adalah yaitu Ka'bah Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang di dalam, yang berada dalam Masjidil Haram di kota suci Mekah. Kemudian dikatakan Baitul Atiq yang terdapat di dalam Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Baitul Atiq merupakan tempat teraman, sehingga kota suci Mekah adalah termasuk negeri yang paling aman di dunia. Saat ini kekacauan di mana-mana, terjadi huru-hara di mana-mana. Di negeri Timur Tengah kalau kita lihat terjadi peperangan, tetapi bagaimanapun keadaan di kota suci Mekah itu dalam keadaan tetap aman hingga sampai detik ini. Kita mendengar peristiwa dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan tipu daya kepada para tentara-tentara penunggang gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah engkau tidak melihat Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan rumah Allah Ka'bah itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah Ta'ala kirimkan yaitu burung-burung ababil, melemparkan batu yang terbuat dari bara api yang dari neraka, kemudian dilemparkan kepada tentara Abraha yang bergajah yang kuat tersebut, sehingga mereka kemudian layu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi sepanjang sejarah menceritakan tentang keutamaan Ka'bah itu sendiri, bahwa Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melawan Raja Abraham karena beliau mengatakan, kalau engkau mengambil ternakku, kata kakek Nabi Abdul Muthalib, kalau engkau mengambil ternakku, maka tolong kembalikan ternakku, karena ternak-ternak yang engkau rampas itu adalah milikku, kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata demikian karena dia merasa hartanya dirampas, maka dia menuntut dikembalikan. Tapi kalau seandainya engkau ingin datang untuk menghancurkan Ka'bah, maka sungguh pemilik Ka'bah itulah yang berhak untuk menjaganya. Fahuwallah. Maka siapakah pemilik Ka'bah tersebut? Huwallah, dialah Allah Ta'ala. Maka kami akan pergi, kami menyerahkan semua keamanan Ka'bah ini kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian Abdul Muthalib sebagai kepala suku, tokoh masyarakat yang disegani kakek Nabi ini, dia perintahkan kepada semua bangsa Quraisy, penduduk kota Makkah, agar mereka jangan melawan sia-sia.
Kalau kita melawan Raja Abraha, sia-sia. Kenapa? Pasukannya luar biasa. Kemudian mereka naik di atas bukit-bukit yang mengelilingi kota Ka'bah. Di atas bukit-bukit itu kemudian mereka hanya berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Ta'ala janganlah membiarkan Raja Abraham untuk membinasakan, menghancurkan yaitu Ka'bah yang mereka senantiasa bertawaf. Kemudian sesudah itu terjadilah tiba-tiba gelap gulita di atas langit. Ternyata bukan karena mendung yang akan menurunkan hujan, tetapi akibat daripada burung-burung yang menutupi awan. Saking banyaknya, karena begitu banyaknya burung-burung itu, sehingga kemudian terlihat gelap gulita, seperti yaitu keadaan waktu mendung yang sangat gelap. Tiba-tiba kemudian setiap burung-burung itu yang kecil, burung-burung kecil itu menjatuhkan batu-batu yang terbuat yaitu tayran ababil, yaitu dibuat daripada batu-batu terbawa yang dibawa daripada dari api neraka. Kemudian dilemparkan kepada Raja Abraham dan pasukannya, sehingga kemudian mereka layu, lumpuh dan meninggal dunia, termasuk Raja Abraham itu tersendiri. Jadi di sini Allah Taala mengkisahkan tentang keramatnya Ka'bah itu sendiri, karomahnya. Ada kemuliaan yang Allah berikan pada Ka'bah tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala senantiasa menurunkan Ka'bah. Di Ka'bah itu sendiri ribuan malaikat yang mengawalnya, ribuan malaikat yang mengelilinginya, ribuan malaikat yang tawaf. Kalaupun kemarin corona tidak ada yang tawaf, maka yakinlah ribuan malaikat setiap hari Allah Ta'ala turunkan, setiap malam Allah Ta'ala turunkan mengelilingi Ka'bah tersebut. Sehingga dalam riwayat nanti pada suatu akhir zaman kelak nanti ketika kiamat sudah semakin dekat, maka kemudian turunlah Dajjal laknatullah. Dajjal ini dia akan masuk ke setiap negeri-negeri, ke setiap negara. Tidak ada satupun negeri yang ada di dunia ini, negara yang ada di dunia ini, melainkan pasti akan dia datang ke situ. Termasuk kita di Aceh, pasti akan datang juga Dajjal. Jangan pikir Aceh ini di 0 km selamat kita. Ya, kita sembunyi nanti di Sabang 0 km bakal selamat, enggak akan jumpa dengan Dajjal. Jangan kita meyakini demikian. Dia pasti akan datang. Di setiap tempat ada manusia, dia akan datang ke situ. Dan kata Nabi ketika Umar berkata, kata Umar, "Ya Nabi, kenapa kita tidak lawan dia saja Dajjal itu? Kenapa kita tidak perangi saja Dajjal itu?" Maka kalau seandainya aku hidup pada masa itu, kata Umar bin Khattab, sungguh aku akan melawannya, akan membunuhnya, dan aku akan kumpulkan pasukan untuk melawannya. Kata Nabi, "Umar, engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya ya Umar. Engkau tidak akan mampu untuk melawannya ya Umar." Kata Umar, "Bagaimana mungkin kami tidak bisa melawannya sedangkan kami pasukan muslim banyak?" Nah, inilah akhir zaman. Manusia umat Islam ramai, tetapi banyak yang terombang-ambing. Jadi umat Islam banyak nanti di akhir zaman. Sekarang umat muslim lumayan ramai sekali saat ini. Tapi ketika datang fitnah, kita tidak mampu melawannya, maka orang-orang muslim yang kurang imannya, yang